سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. قال المصنف الإمام الشعراني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين إلى أن قال: وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول. Beliau Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab, khalifah yang kedua radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Idza ra'aitumul 'alima yuhibbud dunya fattahimuhu fi dinih." Jika kalian melihat seorang ustadz, seorang alim, seorang dai, seorang penceramah, pendakwah, dia cinta dunia, maka curigai dia di dalam agamanya. Karena bisa jadi fa inna kulla muhibbin yakhubu fima ahab. Karena kata Sayyidina Umar, karena setiap orang yang mencintai, dia pasti akan larut lebih dalam di dalam apa yang telah dia cintai. Dia cinta dunia, dia pasti akan larut terus masuk ke dalam dunia dan hidupnya, agamanya pun dijual untuk dunianya. La'iyadzubillah. Semuanya akan dihalalkan asalkan dia mendapatkan dunia. Ya, seperti yang kita lihat saat ini, banyak ulama yang bisa dibeli fatwanya, bisa dibeli pendapatnya, bisa menjadikan yang haram menjadi halal atau yang halal menjadi haram asal ada uang. Wa kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala yaqul. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang pemimpin para tabi'in, murid para sahabat, beliau berkata, "Wa ajabah min alsinatin tusannif wa gulubin tu'arrif wa a'mal tukhalif." Saya heran, kata Sayyidina Hasan Al-Basri, dari lisan-lisan orang yang Masya Allah, kelihatannya dia punya karya buku banyak, dia punya karya tulis banyak, Masya Allah, dia kalau mendefinisikan fikih, mendefinisikan ayat-ayat Al-Quran, menjelaskan tentang Quran, hadis, pinter dia. Cuman perilakunya dia itu menentang semua karyanya dan penjelasannya dia dari Al-Quran ataupun hadis. Heran saya, katanya Sayyidina Hasan Al-Basri. Di zaman beliau aja ada orang kayak gitu, apalagi zaman kita sekarang. Waqad kana Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala yaqul. Al-Imam Hatim Al-Asam, seorang sufi, pemimpin para wali, ya, di zamannya, beliau berkata, yaqul, "Inna min ashqan nas yaumal qiyamah." Sungguhnya manusia yang paling celaka di hari kiamat nanti, aliman, seorang alim, orang pintar, seorang ustadz ya, seorang dai, pendakwah. Amilan nasu bi ilmi, Masya Allah, jamaahnya banyak, umatnya banyak, muridnya banyak, mengamalkan ilmu. Oh, muridnya misal pakai siwak, muridnya pakai pakaiannya Rasul, sunnahnya Nabi, sholatnya benar, tahajud semuanya. Wah, murid-muridnya luar biasa mengamalkan semua sunnah Nabi. Wa huwa lam ya'mal bih. Sedangkan dia sendiri ustadznya itu tidak mengamalkan apa yang diamalkan oleh murid-muridnya tadi itu. Jadi muridnya lebih banyak amal dari ustadznya. Itu termasuk manusia, ustadznya itu termasuk manusia yang paling celaka dari kiamat nanti. Dia bisa ngomong tapi tidak bisa mengamalkan untuk dirinya sendiri. Waqad kana Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala yaqul, "Ma 'aradtu qawli 'ala 'amali illa wajadtu 'amali mukadziban liqawli." Ada seorang ulama yang benar-benar ulama ini ya, di zamannya, namanya Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Imam Ibrahim At-Taimi berkata, beliau padahal seorang yang saleh, seorang wali, seorang sufi. Beliau dari tawadhu'nya, dari rendah dirinya, tidak merasa dirinya itu mulia. Beliau berkata, saya ini ketika setiap saya nasihati orang lain, setiap saya menyampaikan nasihat, setiap saya mengajak orang lain berbuat baik, saya bandingkan ke diri saya sendiri. Ternyata perilaku saya mendustakan nasihat saya. Kenapa? Tidak sama.
Apa yang saya nasihatkan dengan apa yang saya amalkan nggak sama. Ini tawadhu'nya beliau, Imam Ibrahim At-Taimi. Wa kana Ibrahim ibnu Adham rahimahullah ta'ala yaqul, laqad a'rabna fil kalam falam nalhan wa lahanna fil amal falam nu'rib. Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala beliau berkata, kami ini kalau kita ini ya, kalau berbicara, kalau baca Quran, kalau baca hadis itu masya Allah nggak salah, bener bacaannya, Qurannya bacaannya bener, baca kitab gundulnya pinter misalnya. Tapi kalau dalam amal kita salah-salah, baca kayak kita nih nggak tahu ilmunya, padahal kita tahu ilmunya tapi salah-salah di dalam beramal. Seakan-akan kita nggak tahu ilmunya, padahal kita tahu ilmunya tapi tidak mengamalkannya. Na'udzubillah. Wa kana al-Auza'i rahimahullah ta'ala yaqul, idza ja'a al-i'rab fil alfaz dhahaba al-khushu' min al-qari' was-sami'. Al-Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala beliau berkata, kalau sudah kita ini berpura-pura fasih, difasih-fasihkan, misalnya ada orang sholat fasihkan bismillah, misalnya difasih-fasihkan, ya kayak orang lagu-lagu zaman sekarang ini, ya itu biasanya malah dianya sendiri itu tidak khusyuk. Kenapa? Dia fokus pada lagu, fokus pada kefasihan bacaannya supaya didengar orang bacaannya fasih. Dia justru nggak fokus pada khusyuk sholatnya, makna sholatnya, mentadaburi bacaannya. Itu banyak yang begitu. Belum tentu yang kalian barusan dengarkan tuh MP3 Quran tadi yang barusan didengarkan, yang di style tadi, tidak tahu siapa qori'nya itu. Belum tentu tuh qori itu ketika baca khusyuk, belum tentu. Ente kira orang baca enak Quran mesti khusyuk, belum tentu. Justru orang baca Quran dienak-enakkan itu lebih sulit untuk khusyuk. Kenapa? Dia fokusnya memperindah suaranya. Fokusnya ke situ supaya orang lain dengar suaranya, wah enak suaranya, indah suaranya, bagus suaranya. Tapi dia untuk dirinya sendiri, untuk apa? Mengamalkan isinya atau memahami maknanya, justru yang inti-inti dia tinggalkan. Justru yang nggak inti sama sekali, nggak perlu dia fokus ke situ, itu dia fokus ke situ. Banyak orang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala yaqul, balaghana anna Isa alaihi salatu wassalam kana yaqul. Dulu Nabi Isa alaihi salam pernah berkata begini. Nabi Isa yang berkata, mathalu man yata'allamul ilma wa la ya'malu bihi. Perumpamaan orang yang punya ilmu tapi tidak bisa mengamalkan ilmu. Kamathalim ra'atin zanat sirran faja'ahal makhat faftadahat. Perumpamaan seorang wanita yang dia berzina sembunyi-sembunyi, kemudian tiba-tiba dia hamil, orang semuanya tahu, oh hamil ini, belum punya suami, hamil ini. Ketahuan akhirnya. Disembunyikan sama dia zinanya sembunyi-sembunyi, belum hamil, belum kelihatan dia maksiatnya. Tapi ketika sudah hamil besar, semua masyarakat lihat, wah hamil di luar nikah, ketahuan. Nah begitu juga kata Nabi Isa, orang punya ilmu, dia ngaji, tahu ilmunya, tapi gak ngamalkan ilmunya, sama kayak perempuan itu katanya Nabi Isa. Wa kadzalika man lam ya'mal bi ilmihi yufdihillah yaumil qiyamah ala ru'usil asyhad. Nanti ketahuannya nanti di hari kiamat, Allah buka aibnya sebagaimana perempuan yang sembunyi-sembunyi zina hamil kelihatan. Nanti orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya di hari kiamat dibuka oleh Allah aibnya sebagaimana perempuan yang hamil di luar nikah tadi itu. Na'udzubillah min dzalik. Wa kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, beliau bersabda, idza jaa asy-syaitan ila ahadikum wa huwa yusalli. Kalau kita sedang sholat, kata Nabi, setan itu pasti datang ke kita. Datang ke setan. Faqal, innaka mura'in. Setan itu ketika kita sholatnya enggak khusyuk, ketika kita sholatnya itu niatnya pamer, biar orang tahu kita sholat, maka setan bilang, fal yazid hatulan, dah
kamu itu riya, kamu itu nggak ada tujuan untuk ibadah. Udah, sholat kamu lama-lamain nggak apa-apa. Kamu yang lama sholatnya nggak apa-apa. Percuma kamu sholat, katanya setan. Kamu sholat bukan karena Allah, kamu sholat karena makhluk. Kamu sholat karena pengen dipuji. Udah, yang lama sholatnya nggak apa-apa. Jadi setan justru bisiki kita apa? Yang lama sholatnya. Jangan sebentar kalau sholat, yang lama. Kenapa? Setan tahu, percuma ente sholat tidak ada isinya. Percuma, kata setan. Udah, yang panjang aja, yang lama sholatnya. Karena setan tahu, percuma, kamu nih riya, kamu nih pengen pamer. Buat apa kamu sholat? Ya, yang lama sekalian. Bahkan dalam riwayat yang lain itu ada yang menyatakan, setan itu kadang berjoget ria di depan orang-orang yang sholat. Kenapa? Setan itu seneng. Wah, percuma dia sholat, kelihatannya gambarannya dia sholat tapi dia ria, nggak ada isinya, nggak ada pahalanya. Jadi setannya joget-joget, seneng. Tapi ada orang yang dia itu takut sama Allah, dia itu ngamalkan ilmunya, walaupun dia tidur, setan itu terbakar dari nafasnya. Dia bernafas saja, setan itu terbakar, gak kuat. Setan lari dari dia. Kenapa? Takut. Ini orang tidur ini lebih mengerikan dari orang sholat ini. Kenapa? Orang yang lagi tidur ini orang yang takut sama Allah, orang yang kalau sholat khusyuk. Gak lama sholatnya, tapi khusyuk. Daripada orang yang lama sholatnya tapi riya, pamer. Orang yang banyak sedekahnya tapi pamer. Daripada orang yang biasa tapi dia takut sama Allah, dia ikhlas, itu nafasnya bisa membakar setan. Setan takut sama dia. Jadi justru orang ini malah setan bilang yang lama sekalian sholatnya, yang lama. Karena setan tahu ini sholatnya percuma, gak bermanfaat sholatnya nanti di hari kiamat. Wa kana al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala yaqul, al-amalu li ajlin nas riya. Al-Imam Fudail bin Iyad, seorang tokoh sufi, beliau berkata, beramal karena pengen dipuji manusia itu namanya riya. Wa tarkul amal li ajlin nas syirkun. Kamu meninggalkan beramal karena takut riya, ya, itu lebih parah lagi, syirik itu. Gara-gara makhluk kamu rela nggak beramal. Udah, anak kalau sodakoh nanti malah kelihatan orang lain, nanti malah pamer, malah riya, susah nggak jadi sodakoh. Loh, ente malah syirik itu. Ente gara-gara manusia, ente tinggalkan beramal, tidak bisa. Lebih parah lagi itu. Loh, caranya gimana, Beb? Loh, saya kalau beramal, saya nanti riya. Saya kalau ninggalkan syirik. Loh, terus gimana ini? Enaknya ini. Saya kalau sholat nanti riya. Saya kalau nggak sholat ya dosa. Gimana? Laksanakan dan lawan hawa nafsu kamu. Caranya begitu. Ente mau kerja, ente takut, kalau rugi gimana? Nanti uang modal saya habis. Ya enggak kerja ente. Ya enggak. Orang kerja ya harus spekulasi itu ya. Pikir, oh ini insya Allah gini. Nah, insya Allah dah berani rugi sudah. Berani dia maju. Jangan terus ente mau kerja mikir ruginya tok. Ya sudah. Ya enggak kerja ente. Enggak maju-maju ente. Tapi ketika ente mau beramal, ente jangan mikir riyaknya. Jangan mikir ruginya. Ente pikir, ana pasti bisa melawan hawa nafsu, pasti bisa melawan setan. Ana pasti bisa ikhlas, enggak riya. Gitu aja. Sudah terjang sudah. Lewati sudah. Jadi lawan, riya itu dilawan, bukan terus ditinggalkan amalnya karena takut riya. Wal ikhlas ayyu'afiyakallah minhuma. Orang yang ikhlas, orang yang diselamatkan oleh Allah. Jadi orang yang ikhlas itu hanya orang-orang yang diselamatkan sama Allah. Makanya setan gak mampu melawan orang ikhlas. Bagaimana kemarin 2 minggu yang lalu yang saya sampaikan, sedikit kata setan ketika bersumpah di hadapan Allah mau menjerumuskan manusia ke neraka. Kata setan apa? Hanya sedikit dari hambamu yang ikhlas yang selamat. Jadi yang sedikit itu adalah hambanya Allah yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata setan.
Ketika ngomong sama Allah Ta'ala, dalam Al-Quran Allah sampaikan ceritanya, ya Allah, saya akan jerumuskan semua keturunan Adam, semua manusia, kecuali ya Allah, hamba-hambamu yang ikhlas. Gak mungkin saya bisa menjerumuskan mereka. Kata Allah apa selanjutnya? Setelah setan ngomong gitu, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Setan, iblis, kata Allah, jawab omongannya iblis tadi dalam Al-Quran ini, kalau hambaku, ente tidak bisa lawan mereka. Percuma ente lawan mereka. Ente mau goda mereka, ente mau jerumuskan mereka, ente mau ngasih tipu daya ke mereka, gak bisa. Kenapa? Mereka orang yang ikhlas. Allah yang bilang, Allah yang jamin. Kalau orang yang ikhlas, gak bisa setan lawan. Tapi orang yang gak ikhlas, udah, dia gak ikhlas, ya gampang dipermainkan oleh setan. La'iyadzubillah ta'ala. Jadi Allah sendiri yang jamin. Orang yang ikhlas gak bisa dilawan. Makanya setannya yang bertugas goda Nabi Muhammad sudah menyerah. Belum berusaha setannya menggoda Nabi Muhammad, sudah menyerah. Nabi Muhammad dilawan, ya sudah, nyerah setannya sudah. Nabi Muhammad kok dilawan, ya sudah, nyerah setannya. Ya, karena Nabi Muhammad menyampaikan, bersabda bahwa setan itu mengalir dalam diri manusia sebagaimana darah mengalir dalam diri manusia. Dari dekatnya setan sama kita, dari pengennya setan menjerumuskan kita, sampai seperti aliran darah, kata Nabi. Kata para sahabat, engkau juga Nabi? Iya, cuman setan yang sama saya ini nyerah sudah, gak bisa. Setannya Nabi Muhammad ya nyerah, gak bisa. Makanya Nabi Muhammad kan dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, bukan dibersihkan dari kotoran. Dalam Maulid Simtud Durar dikatakan, zaduhu tuhron ala tuhri, suci. Hati Nabi itu sudah suci, ditambah suci lagi. Dan Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki menjelaskan dalam kitabnya Wa huwa bil ufuqil a'la, menjelaskan bahwa yang dikeluarkan dari hati Nabi Muhammad adalah hadzis syaitan, bagian rahmat Nabi untuk setan. Takutnya Nabi juga merahmati setan. Ya enggak? Nabi kan merahmati semuanya, alamin, ya kan? Rahmatan lil alamin, semua alamin itu semuanya dirahmati sama Nabi, manusia, jin, ya, benda mati, tanaman, semua dirahmati sama Nabi SAW. Semuanya dapat rahmatnya Nabi. Nah, setan berarti kan masuk alamin. Maka Allah ingin menghilangkan bagian setan dari alamin. Khusus setan nggak masuk alamin ini yang mendapat rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Gitu. Qultu wa ma'na tarkil amal li ajlin nas alla yuhibba ay ya'mala illa fi mahallin yahmaduhu an-nas fi fa illam yajid man yahmaduhu tarakal amal wa kasala anhu. Imam Sya'rani menjelaskan perkataan Imam Fudail bin Iyad tadi, maksudnya bagaimana meninggalkan amal itu syirik? Iya, maksudnya begini, orang tersebut kalau beramal di tempat tertentu dia semangat, di saat tertentu dia semangat. Tapi kalau saat-saat itu nggak ada, dia malas. Contoh nih misalnya, sekarang ngaji nggak serame dulu. Dia mikir, malas berangkat ngaji, nggak serame dulu, nggak segayeng dulu. Dulu kan rame, gayeng gitu. Itu riya itu. Itu termasuk apa? Riya. Dia meninggalkan ngaji, meninggalkan pengajian, meninggalkan majelis karena apa? Karena ada alasan tertentu seperti tadi itu, tidak serami dulu, nggak segayeng dulu, ditinggalkan sama dia. Itu riya itu. Tapi dalam keadaan apapun majelisnya, saat dalam keadaan apapun dia tetap mencari ilmu. Itu orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Waqad kana Bishr al-Hafi rahimahullah ta'ala yaqul la yanbaghi li amthalina ay yudhhira min a'malihi as-salihah dzarrah fakaifa bi'amalihi allati dakhalaha ar-riya. Kita ini, katanya Imam Bishr al-Hafi, tokoh sufi juga, kita ini enggak dianjurkan untuk menampakkan amal soleh kita. Kita beramal, ya, amalnya ikhlas ini, jelas,
lillahi ta'ala ini ditampakkan, itu kita nggak diperintahkan sama Allah, kita nggak diperintahkan sama Nabi. Lah bagaimana amal yang belum tentu ikhlas kok ditampak-tampakkan? Paham nggak maksudnya? Amal yang ikhlas aja kita dilarang untuk menampakkan, padahal ikhlas ini lillahi ta'ala, kita dilarang untuk menampakkan. Lah apalagi amal yang kita belum tahu jelas ini saya ikhlas apa enggak ini melakukannya, kok ditampak-tampakkan? Nah ini tambah ngawur lagi. Yang ikhlas aja ditampak-tampakkan ngawur, salah, apalagi yang belum tentu ikhlas ditampak-tampakkan, ya tambah ngawur lagi, tambah gak bener lagi, gak ada ajarannya lagi sudah. Fal aula bi amthalina al-kitman, kata beliau, seyogianya, seharusnya bagi seorang manusia itu adalah menyembunyikan amal yang ikhlas ataupun yang belum tentu ikhlas, disembunyikan, jangan ditampak-tampakkan. Makanya saya tidak suka, saya bilang sama teman-teman, saya tidak suka bagi nasi bungkus dipajang fotonya orangnya yang dikasih nasi bungkus. Anak tidak suka, itu tidak benar gitu ya. Siapa yang ngajari gitu itu? Kasihan itu orangnya yang ditampakkan itu. Bagi-bagi di video orangnya ngasih sembako. Tuhan sudah sering bolak-balik ngasih tahu sama anak-anak, sama teman-teman. Tidak seneng anak. Itu tidak pas, tidak benar. Satu, kita nggak diperintahkan sama Allah sama Rasulullah untuk menampakkan seperti itu, ditunjuk-tunjukkan sama orang. Yang kedua, itu juga kasihan, menyakiti hati orang itu. Kalau dia tersinggung gimana? Orang sekarang itu mau sedekah, foto saya selfie dulu, video, Pak dulu, bentar Pak ya, didokumentasikan ini Pak. Kasihan. Saya mikir, wah, saya miskinnya saya dipamer-pamerkan, dia sedekahnya dipamer-pamerkan, ini orang kemiskinannya dipamer-pamerkan. Itu tidak benar. Itu cara orang Yahudi Nasrani itu. Itu guru saya juga menyampaikan itu, Habib Abdullah Al-Mahdhar menyampaikan itu cara Yahudi Nasrani, kata beliau, cara Yahudi Nasrani itu. Jadi orang Islam sekarang banyak yang beramal aja niru Yahudi Nasrani, banyak kan itu. Dalam beramal aja niru Yahudi, apalagi dalam adat istiadatnya. Na'udzubillah. Ente dalam beramal aja ngikuti sunnah Nabi mau ngikuti Yahudi Nasrani, apalagi dalam hal yang lain selain sunnah Nabi. Bahaya, hati-hati. Saya tidak seneng. Makanya yang baru-baru ini apa yang ya berapa lama ya, sudah agak lama ya, nggak pakai foto kan, nggak pakai foto, cuma berapa juta gitu aja, sekian bungkus 2 juta, itu hanya untuk dokumentasi supaya donatur percaya, selesai. Tidak pakai foto, tidak seneng anak. Dan itu juga para salaf tidak seneng, tidak bagus itu loh, video nanti panti asuhan, anak yatimnya difoto, di video, ini anak yatim kasihan, belum makan, kasihan bajunya. Apa ini? Anak yatim itu dimuliakan, bukan dikasih, mesake kayak gini, bukan direndahkan kayak begini. Perintahnya Nabi anak yatim dimuliakan, kan begitu kan? Dimuliakan, bukan di video ini kasihan ini bangunannya, panti asuhannya ini gubuk, mau hancur, mau roboh. Bukan untuk menghasihani diri sendiri, gitu loh. Ngemis pun kita dilarang sama Allah. Karena juga bilang sama teman-teman, jangan ngemis. Ngemis itu dilarang sama Allah, dilarang sama Rasulullah. Tidak suka ngemis. Misalnya pondok pesantren atau apa organisasi sosial atau panti asuhan atau apalah, ngemis-ngemis, proposal kirim sana. Itu minta-minta itu, tak pas. Kalau secara tasawuf sudah salah kaprah itu, tak pas. Ente cuma beritahukan aja, ini butuh dana sekian, silahkan yang mau ikut beramal, investasi akhirat, selesai. Itu tok. Paham enggak? Tidak perlu ente sampai datang ke sini. Ini mau minta dana buat ini sekian, ini minta-minta, tidak seneng Allah sama Rasul, tidak seneng, tidak bagus. Orang yang katanya anak Rasul, orang yang suka minta-minta,
apapun alasannya lah, mau agama, mau dunia, apapun. Orang suka minta-minta, orang yang suka ngemis, itu nanti di hari kiamat dia orang yang paling malu, kata Rasul. Orang yang paling malu. Jangan ngemis. Beritahukan aja. Misalnya ente punya apa gitu, sosial, beritahukan aja. Oh, butuh dana sekian. Khalas, selesai. Gitu aja. Tidak perlu minta-minta. Ya, sampai maksa apalagi. Tidak usah minta-minta. Itu tidak disenangi. Kesadaran orang yang dia diberikan amanah sama Allah, biar dia sadar atau tidak, gitu aja. Selesai. Waqad balaghana anna Isa alaihi salatu wassalam kana yaqul lil hawariyin radhiyallahu anhum. Nabi Isa alaihissalam pernah juga berkata kepada hawariyin, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya Nabi Isa, hawariyin, sebutannya hawariyun atau hawariyin. Idza kana yaumu shaumi ahadikum falyudahin ra'sah wa lihyatah wa yamsah syafatayh li'alla yaran nas annahu shaim. Nabi Isa ngajari ke murid-muridnya, hawariyin ini. Para hawariyin, para penolongku, para yang khidmah dengan aku, kata Nabi Isa. Kalian kalau puasa sunnah, ya, kalian kalau puasa hendaknya rambut kalian diminyai. Jenggot kalian juga dikasih minyak. Bibir kalian dibasahi. Supaya apa? Biar orang taunya ente tidak puasa. Padahal ente puasa. Bayangin. Sampai suruh menyembunyikan amal sampai kayak gitu. Bayangin ini Nabi Isa ini perintah ke murid-muridnya. Jangan sampai orang tahu ente puasa, dimelas-melas kayak. Bibirnya kering. Bibirnya kering. Mau tak buatin apa? Nggak, anak puasa. Loh. Apa itu? Ente bangga ente bilang sama orang gitu. Bangga ente. Cukup Allah yang tahu ente puasa. Buat apa ente? Alhamdulillah. Anak kalau Senin Kamis puasa. Ya buat apa? Ente ngomong gitu itu tidak sadar ente. Ente sekian tahun ente puasa Senin Kamis. Dihapus semua sama Rokib Atid tuh. Alah ngopo? Senin Kamis rak kanggo kabeh. Senin Kamis gak kepake semuanya. Loh, Beb, saya niatnya pengen ngajak dia biar puasa Senin Kamis, bukan kelasnya ente. Ente aja buat amalnya ente sendiri, pribadi, belum bisa ikhlas kok. Ente mau ngajak orang lain, mau pamer. Wis toh, enggak usah dihapus lah. Enggak usah bohong ente. Ente sendiri aja benerkan amalnya ente sendiri aja belum bener gitu loh. Kok ente mau pamer? Mau ngajak orang lain dengan cara pamer, tidak pas. Makanya sampai Nabi Isa, ini muridnya Nabi Isa langsung, ibaratnya Nabi sama sahabat begitu langsung, bukan cucunya, bukan generasi ke-10, bukan, ini langsung sama muridnya Nabi Isa. Muridnya yang jelas orang-orang soleh nih, hawariyin, pengikut Nabi Isa. Ente orang kalau puasa yang seger, orang kalau pakai minyak rambut kan seger. Kelihatan, wah, tak mungkin puasa ini, seger buker kok, tak kelihatan lemes, jenggotnya kasih minyak, ya basah gitu, terus bibirnya dibasahi, jadi kelihatan seger, tak kelihatan kayak orang puasa, orang tidak tahu ente puasa, padahal ente puasa, gitu. Jadi sampai seperti itu mereka tuh ngajarkan ke murid-muridnya untuk apa? Menyembunyikan amal. Nah, makanya terakhir, waqad kana al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala yaqul, Imam Fudail bin Iyad melanjutkan lagi dengan perkataan yang lain, khairul ilmi wal amal, sebaik-baiknya ilmu dan amal, ma khafiya 'anin nas, yang samar tidak ketahuan oleh manusia yang lain. Itu sebaik-baiknya ilmu dan amal. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua bisa termasuk menjadi orang-orang yang menyembunyikan amal, sebagaimana kita juga menyembunyikan aib kita, ya enggak? Kita aib kita sembunyikan, kita nggak mau aib kita umbar, kan begitu. Nah, sebagaimana kamu menyembunyikan aib kamu, kekurangan kamu, sembunyikan juga amal kamu. Supaya apa? Jadi celengan. Cuma kamu sama Allah tok yang tahu. Orang lain tidak ada yang tahu. Jadi celengan. Cuma Allah yang tahu. Di akhirat kamu punya celengan. Hanya Allah sama kamu yang tahu. Yang manusia nanti semuanya triliunan lebih manusia akan ketahui. Oh, ternyata
fulan ini dulu banyak amalnya, tapi nggak kelihatan. Lebih terkenal ini dari sekarang, lebih viral ini. Ini sekarang mau ente foto, paling berapa yang lihat ente? 1.000, 2.000, ya kan? 10.000 orang, 100.000 orang, 1.000.000 orang, ya enggak? 1.000.000.000 orang, dikit. Viralnya dikit, dan sebentar ente mati sudah. Tapi nanti ketika ente amalnya disembunyikan, ya hanya ente sama Allah yang tahu amal tersebut, di hadapan seluruh manusia, mulai Nabi Adam sampai kiamat, malaikatnya semua ikut, jin semua ikut, iblis sak turunannya semua ikut, dan Allah pun juga di situ, para nabi di situ, para rasul di situ, ditampakkan. Nih loh, orang ini dulu suka beramal tapi tidak pamer, suka beramal dan disembunyikan amalnya, cuma pengen Allah tok yang tahu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena kira itu, karena ada acara lagi ke mana? Layur. Mungkin 2 pertanyaan enggak apa-apa. Ada yang tanya ada itu? Ada. Tentang tawassul ya, tentang tawassul. Jadi tawassul itu perintah Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah perantara kepada Allah. Ibarat kita mau ke Jakarta, kita nggak pakai perantara. Kaki kan juga perantara, jalan kaki perantara kaki. Naik becak ke Jakarta perantara becak. Naik motor ke Jakarta perantara motor. Naik mobil perantara mobil. Lewat jalan tol perantara jalan tol. Begitu. Pesawat wasilahnya tawasul dengan apa? Pesawat. Gambarannya begitu. Tujuannya sama, ke Jakarta. Gitu. Nah kalau ente pakai amal ente sendiri, apa? Pribadi ente sendiri, sedangkan ente tahu moralnya bobrok, amalnya bobrok, imannya rendah, ente kapan sampainya ke Allah? Ente ke Jakarta, ente jalan kaki, kapan sampainya ke Jakarta ente? Ente ngandalkan diri sendiri, nggak mau tawasul ente. Tapi orang yang tawasul, ana pakai pesawat cepet, 45 menit sampai Jakarta, cepet. 50 menit sampai Jakarta, 1 jam sampai Jakarta, cepet. Sampainya ke Jakarta ke tujuan cepet. Sama orang beramal, perintah Allah cari perantara yang cepet. Ente tawasul sama wali, tawasul sama Rasulullah, cepet ente sampainya ke Allah. Kenapa? Perantaranya langsung orang-orang istimewa. Sama kayak pesawat tuh cepet. Jadi tawasul begitu, dia mati. Jadi tawasul itu begitu. Gini loh, orang-orang yang tidak percaya sama tawasul, udah biarin nih, percuma nyari perdebatan dok, udah biarin. Tidak mau tawasul, ya silahkan. Tidak mau ya wis, suruh jalan kaki ke Jakarta dia, ya. Tidak mau pakai pesawat, tidak mau pakai motor, tidak mau pakai mobil, biarin aja. Sampai ke Allahnya kelamaan dia, nggak sampai-sampai, selamati. Nah ini pertanyaan kedua terakhir, bagaimana hukumnya memberi sedekah pada orang minta-minta? Tapi kita tahu itu hanya profesi, padahal di kampung halaman mereka cukup mampu. Ya, antara gini, orang yang minta, ya jangan kita sampai menyinggung dia. Walaupun kita tahu dia mampu, jangan sampai ada menyinggung. Kalau ente bisa menolak dengan cara yang baik, nggak apa-apa. Ente tahu dia orang yang mampu, memang profesinya minta-minta di jalan. Tapi kalau ente nggak bisa menolak dengan baik, kasih aja. Ente punya berapa, kasih aja. Niat aja sodakoh, nggak apa-apa. Karena sodakoh itu nggak harus sama orang miskin, ya kan? Sedekah itu nggak harus sama orang miskin. Jadi sodakoh aja, nggak apa-apa. Ente niatkan sodakoh, udah. Mudah-mudahan. Atau niatkan hadiah. Kalau dia orang yang mampu, niatkan aja hadiah, udah hadiah. Yang penting saya tidak menyakiti hatinya. Karena menyakiti hati orang lain itu juga perbuatan dosa. Nyakiti hati orang lain memang dosa. Jadi jangan sampai nyakiti. Jadi tetap ente jaga perasaannya, jangan sampai dia sakit hati. Tetap dijaga perasaannya. Wallahu a'lam bishawab.